Baik, selanjutnya kelompok kami akan melihat kembali praktek seorang konservator di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Museum ini sendiri berada di Jalan Lembong nomor 38, Braga, Jawa Barat. Next. Nah, untuk kelompok sebelah sendiri ada Anissa, Nur Cahyani, Hamid Abdul Aziz, Wildan Ramadhani, Muhammad Fahri Khairan, dan Besi Ramken. Next. Pertama-tama kita akan mengetahui sejarah museum ini sendiri. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan kepada Bapak Ois Solisudin, selaku penjaga museum, diketahui bahwasannya Divisi Siliwangi dibentuk pada 20 Mei tahun 1946 dengan Panglima Kolonel Ara Nasution. Namun tempat ini diambil alih oleh pasukan Siliwangi dan digunakan sebagai markas Divisi Siliwangi pada tahun 1949 hingga 1950 setelah kemerdekaan. Karena alasan tersebut, maka diresmikan Museum Mandala Wangsit Siliwangi pada tanggal 23 Mei 1966 untuk mengenang perjuangan Divisi Siliwangi. Perlu diketahui juga bahwasanya Divisi Siliwangi ini merupakan satu-satunya Kodan yang mendapat penghargaan Penghargaan Anugerah Kepresidenan pada 28 Agustus 1965 karena ikut andil dalam melawan pemberontak maupun penjajah yang datang kembali ke Indonesia. Next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada denah-denah museum Mandala Wangsit tersendiri, yaitu ya ruang pertama ada mengenai tentang pergerakan nasional Indonesia dari tahun 1918 hingga 1944. Ruang kedua ada detik-detik proklamasi, ruang ketiga ada Bandung Pelagan tahun 1945 sampai 1946. Ruang keempat ada Perang Kemerdekaan 1946 sampai 1949. Ruang kelima ada pemberontakan DIY-TII Jawa Barat. Ruang keenam ada penumpasan DIY-TII. Yang ruang ketujuh ada lambang-lambang Sultan Divisi Satuan Divisi Siliwangi. Ruang kedelapan ada pemberontakan APRA dari RMS di Sulawesi Selatan. Ruang ke-9 ada penumpasan G30 SPKI dan tugas internasional 1965 sampai 1974. Ruang ke-10 adalah ada operasi Seroja Timur-Timur. Ruang 11 ada mantan-mantan Panglima Divisi Siliwangi. Untuk selanjutnya disilakan kepada teman saya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu konservator museum. Sebelumnya konservator adalah tugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan koleksi. Bapak Ois Solihuddin sendiri sebenarnya bukan sebagai konservator, namun orang yang paham mengenai isi dan juga bagaimana perawatan pada Museum Mandala Wangsit ini. Beliau merupakan sumber yang mengatur perkembangan museum. Beliau menjabat dalam kepengurusan Museum Mandala Wangsit sebagai PNS, bukan sebagai siapa-siapa, karena untuk urutan stafnya pun tidak terlalu jelas disampaikan oleh Bapak Ois Solihuddin. Sehingga daya ingatnya pun sangat bagus, dapat dipercaya, kredibel dalam penyampaian isi pokok pembahasan dalam wawancara yang kami berikan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke koleksi dan perawatannya, di mana di sini di awalan museum itu terdapat koleksi besi dan kayu. Di museum ini cara membersihkan koleksi besi dan kayu ini dibersihkan dengan minyak menggunakan kuas atau dilap. Jadi dan juga di setiap koleksinya itu diletakkan cover barus di sekitar koleksi. Nah, itu tujuannya adalah untuk membunuh bakteri atau kuman yang ada pada koleksi gitu. Apalagi kan kalau besi dan kayu, besi itu kan cepat korosi. Jadi dibuatlah perawatannya menggunakan minyak tertentu gitu. Next. Yang kedua ada koleksi kain atau pakaian. Di sini pada koleksi ini dilakukan fumigasi atau pengasapan setiap 1 sampai 6 bulan sekali gitu. Lalu disemprotkan zat kimia. Di sini tujuannya untuk membunuh bakteri atau kuman yang ada pada kain itu. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke tantangan konservator. Yang pertama itu ada salah satu masalah konservator. Pertama adalah risiko kerusakan pada material asli koleksi. Yang kedua, banyak koleksi yang memerlukan perawatan yang sangat ekstensif. Lalu, dan pemeliharaan rutin untuk memastikan kelangsungan keberadaan dan aksesibilitasnya. Yang ketiga yaitu ada maupun koleksi logam atau besi terjadi korosi, sehingga penghilangan korosi pasti menghilangkan sebagian logam atau besi aslinya. Bisa di next. Ini ada dokumentasinya. Next. Udah ya?
Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.